Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan korupsi meliputi penyuapan, di mana uang atau hadiah ditawarkan untuk mempengaruhi keputusan. Pemerasan adalah bentuk korupsi, di mana seseorang menggunakan ancaman untuk mendapatkan keuntungan. Penggelapan melibatkan pencurian atau penyalahgunaan dana publik oleh individu yang dipercayakan. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi seseorang bertentangan dengan tugas publik mereka. Korupsi merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Korupsi disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, yang memungkinkan pelaku korupsi tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menciptakan celah bagi praktik korupsi untuk berkembang. Gaji rendah pegawai negeri dapat mendorong mereka untuk melakukan korupsi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Budaya permisif terhadap korupsi, di mana praktik korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, memperburuk masalah korupsi. Korupsi memiliki dampak negatif terhadap ekonomi suatu negara. Korupsi menghambat investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Korupsi mengurangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Korupsi meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya. Korupsi merusak tatanan sosial. Korupsi meningkatkan ketidaksetaraan. Korupsi mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi memicu konflik sosial. Korupsi mengancam stabilitas politik suatu negara. Korupsi merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Tingkat partisipasi politik masyarakat menurun akibat korupsi. Korupsi memfasilitasi perkembangan kejahatan terorganisir. Korupsi melemahkan fondasi demokrasi dan supremasi hukum. Dampak korupsi terhadap politik bersifat sistemik dan merusak. Upaya pemberantasan korupsi mencakup penguatan lembaga anti korupsi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas adalah bagian penting dari pemberantasan korupsi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk memberantas korupsi. Pendidikan anti korupsi berperan penting dalam membentuk kesadaran dan etika. Kombinasi dari penguatan lembaga, transparansi, reformasi, dan pendidikan adalah kunci utama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Penyidikan kasus korupsi merupakan salah satu tugas utama KPK untuk mengumpulkan bukti. KPK juga bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi di pengadilan. KPK menghadapi kritik terkait tuduhan politisasi dalam penanganan kasus. Kurangnya independensi menjadi salah satu perhatian utama dalam evaluasi kinerja KPK. Efektivitas KPK dalam memberantas korupsi secara sistemik dipertanyakan oleh berbagai pihak. Tuduhan politisasi dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas KPK. Independensi yang terbatas dapat menghambat kemampuan KPK untuk bertindak tanpa tekanan eksternal. Kurangnya efektivitas sistemik menimbulkan pertanyaan tentang strategi jangka panjang KPK dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi kinerja pemerintah. Masyarakat sipil melaporkan kasus-kasus korupsi untuk menjaga transparansi. Masyarakat sipil mendorong reformasi kebijakan anti korupsi untuk pemerintahan yang lebih baik. Peran aktif masyarakat sipil berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Media memainkan peran penting dalam mengungkap kasus korupsi. Media memiliki peran krusial dalam mengedukasi publik tentang bahaya korupsi. Media berfungsi untuk mendorong akuntabilitas pemerintah. Melalui investigasi mendalam, media dapat mengungkap praktik korupsi yang tersembunyi. Dengan pelaporan yang transparan, media memfasilitasi pengawasan publik terhadap kekuasaan. Pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan komprehensif. Reformasi hukum adalah bagian penting dari strategi anti korupsi. Penguatan lembaga penegak hukum krusial dalam memberantas korupsi. Perubahan budaya masyarakat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Korupsi mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemberantasan korupsi merupakan langkah penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Investasi asing
cenderung menurun di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya publik dan swasta. Korupsi, menurut sosiolog, adalah masalah sosial kompleks yang memerlukan solusi multidimensional. Solusi multidimensional melibatkan perubahan nilai-nilai budaya yang mendukung praktik koruptif. Perubahan norma-norma sosial diperlukan untuk mengurangi toleransi terhadap korupsi. Pendekatan multidimensional mencakup aspek hukum, pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Pendidikan anti korupsi sejak dini dapat membentuk karakter generasi mendatang. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan dapat menekan angka korupsi. Analisis studi kasus korupsi mengungkapkan bahwa korupsi sering melibatkan jaringan yang kompleks. Jaringan korupsi terorganisir dengan baik, memerlukan strategi pemberantasan yang canggih. Pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang terkoordinasi di berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Strategi yang canggih dan terkoordinasi penting untuk mengatasi kompleksitas jaringan korupsi. Negara-negara yang berhasil memberantas korupsi memiliki lembaga yang kuat. Sistem hukum yang efektif merupakan faktor kunci dalam pemberantasan korupsi. Budaya anti korupsi yang kuat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Perbandingan dengan negara lain memberikan wawasan tentang strategi efektif dalam melawan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat. Penguatan lembaga anti korupsi adalah langkah penting dalam memberantas korupsi. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam mencegah praktik korupsi. Reformasi birokrasi dapat mengurangi celah terjadinya korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah investasi jangka panjang untuk membangun budaya jujur. Implementasi rekomendasi ini secara komprehensif akan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.